Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ghuslu jami'il abwali utawi masuwi sekabehane pira-pira uyuh wal arwathilan piro-piro berak walau kana senajan ono abu abwal wal arwath iku min makulil lahmi sangking hayawan kang halal den pangan dagingi iku wajibun wajib apa ghuslu. Jadi membasuh tempat-tempat yang terkena kencing maupun berak, meski itu kencing berak dari hewan yang halal dimakan dagingnya, hukumnya wajib. Dawuh walau kana di sini merupakan bentuk penolakan Ki Musonib terhadap pendapat Imam Malik yang mengatakan bi annama ukila lahmuhu fabauluhu wa rawthuhu tahirani. Setiap hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kencing dan beraknya hukumnya suci. Itu menurut Imam Malik. Jadi kotoran sapi, kotoran kambing, kencing sapi, kencing kambing menurut Imam Malik hukumnya suci. Ini ditolak oleh Ki Musonib. Ki Musonib mengatakan hukumnya najis dan wajib dibasuh, akan tetapi membasuhnya tidak wajib segera. Aila fauran illam ya'sibit tanjis. Tidak wajib segera mensucikannya apabila tidak dilakukan apabila tidak bermaksiat dengan menajiskan pada badannya atau bajunya. Apabila dilakukan dengan cara sengaja, ada najis dioleskan ke badan atau dipercikkan ke baju, semacam yang banyak dilakukan oleh orang awam ketika menyembelih hewan kurban. Mereka melumuri badannya dengan darah hewan, mereka mempercikkan badannya dengan darah hewan kurban, itu hukumnya tidak diperkenankan, hukumnya maksiat, sehingga wajib membasuh darah tersebut dengan segera. Wajibnya membasuh tempat yang terkena kencing di sini berangkat dari hadisul A'rabi, hadis yang menceritakan orang Badui, di mana orang Badui masuk ke dalam masjid, kemudian oleh Sayyidina Umar dibentak-bentak, mah, diusir oleh Sayyidina Umar. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat, innakum tub'atsuna mu'allimina walam tub'atsu mu'anidina. Kalian ini diutus untuk mengajarkan agar orang mengerti, bukan diutus untuk membenci orang. Dari sini kemudian Nabi mensucikan atau membasuh tempat yang pernah dikencingi oleh orang Badui tersebut. Nah, sedikit cerita, kemudian di kemudian hari orang Badui ini masuk lagi ke dalam masjid, di mana di dalam masjid terdapat Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab. Orang Badui ini masuk ke dalam masjid bukan kencing, akan tetapi berdoa. Apa doa orang Badui? Beliau berdoa, Allahumma ghfirli wa li Muhammadin wa la taghfir li ahadim ma'ana. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah Nabi Muhammad, dan janganlah engkau mengampuni kepada siapapun yang bersama kami. Ini seolah-olah menyindir Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar lah yang membentak-bentak. Ampuni saya dan juga Nabi Muhammad, tapi yang lain jangan. Itu kata orang Badui. Dari cerita ini bahwa ulama beristimbat, menggali hukum bahwa tempat yang terkena kencing wajib dibasuh, akan tetapi membasuhnya tidak wajib segera apabila tidak bermaksiat dengan najis tersebut. Wa kaifiyatu ghuslin najasati utawi sifati di dalam ditafsiri ay wa sifatu ghuslin najasati.
utawi sifati maswi najis iku ingkanat lamun ono opo najasah iku musyahadatan kenudin tingali bil aini kelawan meripat. Maksudnya musyahadah ay mahsusah wa ya utawi musyahadah iku al musammatu kang din arani bil ainiyati kelawan najis ainiyah iku takunu on opo kaifiyah iku bizawali ainiha netepi kelawan ilangi kahanani najasah zawal hukumnya lazim wa muhawalati zawali awsofiyah lan kelawan ngerjani ing ilangi pira-pira sifati najasah bayani min tokmin saking ngerasani tokmin rasa lek tukmin panganan au launin utawa wernani au rihin utawa ambuni. Adapun sifatnya membasuh najis jika najis tersebut bisa diindra, bisa dilihat dengan mata atau bisa tercium atau bisa dirasa. Cara menghilangkannya adalah, cara mensucikannya adalah dengan hilangnya bendanya najis, kemudian mengupayakan hilangnya sifat-sifatnya najis, rasanya, warnanya, dan baunya. Kalau sudah bendanya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang, baunya hilang, berarti tempat yang terkena najis sudah dihukumi suci. Fa'in bagiya mongko lamun tetep apa ta'mun najasati kahanan rasani najis dharra mongko bahayani apa ta'mun najasah. Apabila yang nimpel itu adalah rasanya najis, maka tempat yang terkena najis tetap dihukumi najis, tidak dihukumi suci. Meskipun digosok sampai 3 kali dah hilang, tetap dihukumi najis dan tidak dimaafkan. Kecuali apabila sudah ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan cara dipotong atau digunting, baru dihukumi ma'fun anhu. Najis akan tetapi dimaafkan oleh syarak. Au launun utawa warnani au rihun utawa ambuni asurakan angil apa zawaluhu ilangi launun au rih. Lam yadurra mongko ora bahayani apa baka ulaunin aurih. Jika yang nempel itu adalah warnanya saja atau baunya saja yang sulit untuk dihilangkan, maka tidak membahayakan, alias tempat yang terkena najis tersebut dihukumi suci sekalipun warnanya masih nempel, baunya masih nempel apabila sulit. Sulit ini di sini dibatasi apabila digosok sampai 3 kali tidak hilang, maka disebut sulit. Jadi pengertiannya, bila tempat tersebut terkena najis kemudian warnanya masih nempel dan digosok sampai 3 kali tidak hilang, tempat sudah suci. Atau baunya saja yang nempel digosok dengan air 3 kali tidak hilang, maka tempat tersebut sudah dihukumi suci. Beda dengan halnya antara warna dan bau ini tergabung jadi satu. Warnanya masih nempel, baunya masih ada. Kalau keduanya ini masih nempel, bau dan warnanya masih nempel, maka hukumnya sama dengan tokmin di atas, sama dengan rasa. Bagaimana rasa tersebut? Kalau rasanya najis itu masih nempel, tadi kan disebutkan tidak bisa dihukumi suci meskipun digosok 3 kali tidak hilang. Akan tetapi hanya saja dimaafkan apabila tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan cara digunting. Nah, kalau warna dan bau ini menyatu jadi satu, warna dan bau tergabung jadi satu, maka tempat yang terkena najis meskipun digosok 3 kali tidak hilang tetap hukumnya najis. Akan tetapi kalau sudah sampai pada batas tidak mungkin bisa hilang warna dan bau kecuali dengan cara digunting atau dipotong, baru dimaafkan. Meskipun tetap najis akan tetapi dimaafkan oleh syarak sehingga boleh dipakai dalam keadaan sholat.
Wa ing kanat lan lamun ono apa najasatu najis iku ghairu musyahadatin ora kena den tingali wa ya utawi ghairu musyahadah iku al musammatu najis kang den arani bil hukmiyati kelawan najis hukmiyah. Fayakfi mengko cukup apa jarjul ma'i milini banyu. Jarju ini lazim. Milini banyu mili alal mutanajisi ngatasi barang kang kena najis. Mutanajis biha kelawan hukmiyah walau marrotan. Senajan anane jarju iku ambalan wahidatan kang siji. Apabila najis itu tidak bisa diindra, tidak bisa tembus oleh pandangan mata, tidak bisa tercium, tidak bisa dirasa, maka cara mensucikannya cukup air mengalir ke tempat yang terkena najis meskipun dengan satu aliran sudah cukup dikatakan suci. Nah, jadi najis hukmiyah ini cara menghilangkannya yang penting air itu mengalir. Mengalir di sini sayalanul ma. Sayalan itu harus pisah dari tempatnya, alias harus melebihi tempat yang terkena najis. Enggak kena ngepres. Jadi air harus mengalir melebihi tempat yang terkena najis. Pun. Jadi kalau cara menghilangkan najis di masjid-masjid besar, jangan disiram seluruh masjid, akan tetapi bendanya dihilangkan, kemudian bau, rasa dan warnanya dihilangkan. Nah, kalau sudah bau, rasa dan warnanya hilang, maka namanya najis hukmiyah. Cara menghilangkan cukup dialiri sedikit air, yang penting sudah air mengalir melebihi tempat yang terkena najis. Setelah itu dielap dengan kain, sudah tempat tersebut suci, tidak perlu menyiram seluruh masjid. Sumastasna mengkonuli jabakan sopal musonnifu minal abwali sangking bira-bira uyuh bah jabakan kaulau ing dawi musonnif nyatani illa baulas sabiyi angin oyuni bocah lanang aladzi lam yakul kang durung mangan sapa sabi atau ama ing panganan. Maksudnya ailam yatanawal tegese ora berkoleh sapa sobi makulan ing panganan wala masyruban lan ora ing barang kang din umbi. Lam yatanawal ala jihati taghadhi ing atasi dedalan ngalap kekuatan. Fa innahu mongko setuhuni baulas sobi ai baulas sobi tegese ojone bocah lanang iku yadhuru bisa suci apa baul birasil mai kelawan nyiprataken banyu, kelawan nyirataken banyu alai ngatasi baul. Wala yustaratu lan ora den syarataken firrasi dalam nyirataken apa sayalanul ma'i milini banyu. Terkecuali kencingnya bocah laki-laki yang belum umur 2 tahun, yang belum pernah makan atau minum dengan bertujuan untuk menguatkan fisik. Jadi kalau makannya cuma makan obat atau minum sirup, itu dianggap tidak makan karena bertujuan islahul badan. Jadi bocah laki-laki belum umur 2 tahun, belum makan makanan atau minuman yang bertujuan untuk menguatkan badan, itu kencingnya cara mensucikannya cukup memercikkan air ke tempat yang terkena kencing tersebut. Tidak disyaratkan air harus melebihi tempat yang terkena najis. Jadi di dalam cara mensucikan kencing anak kecil ini beda dengan kencing orang besar. Kalau orang besar syaratnya harus sayalanul ma, air harus melebihi tempat yang terkena najis. Kalau airnya anak kecil, bocah laki-laki belum umur 2 tahun, belum makan dan belum minum yang bertujuan untuk menguatkan fisik, itu cara mensucikannya cukup air mengenai semua tempat yang terkena najis, tidak harus melebihi tempatnya. Fa'in akala moko lamun mangan sapa sabiyu bocah lanang atau ama ing panganan ala jihati taghadhi ing atasi detalan ngelap kekuatan. Gusila mongko den wasu apa baluhu uyuni sabi kotan kelawan mufakati ulama. Wa kharajalan kejaba bisabi kelawan bocah lanang sapa sabiyatu bocah wadon wal khunsalan wong wandu. Fayum salu mongko den wasu apa membaulihima saking uyuni sabiyah wal khunsa.
Apabila bocah laki tersebut pernah makan atau minum bertujuan agar badannya itu kuat, maka kencingnya cara mensucikannya harus dibasuh sama seperti orang besar, alias air harus mengenai tempat yang terkena najis dan melebihi tempatnya. Kemudian dikecualikan dari bocah laki-laki adalah bocah perempuan dan orang wandu. Ini kencingnya sama seperti kencing orang besar. Wa istaratu lan din syarataken fi ghuslil mutanajjisin dalam masui barang kang kena najis. Apa wurudul ma'i tumekani banyu. Temuku alai ngatasi mutanajjis ingkana lamun ana apa ma' iku qalilan gedhi. Fa in ukisa moko lamun den wali apa wurudul ma' lam yadhur mongko ora suci apa mutanajjis. Disyaratkan di dalam mensucikan benda yang terkena najis adalah airnya harus yang datang ke tempat yang terkena najis apabila airnya sedikit. Apabila dibalik, bajunya yang dimasukkan ke dalam wadah yang terisi air sedikit, maka bajunya tidak suci dan airnya menjadi najis. Di falau gumisa al-thawbu wa nahwuhu fi tasdin fihi ma'un dunal kullataini fas-sahihu alladhi qalahul jumhur annahu la yadhuru li'annahu biwusulihi ilal ma'i yanjusu likillatihi. Jika ada baju direndam ke dalam wadah yang di dalamnya terdapat air sedikit, menurut qaul sahih bajunya tidak suci karena dengan masuknya baju ke dalam air tersebut, air langsung berubah menjadi najis. Jadi bajunya tidak suci. Pun amal kasiru anapun utai banyu kang akeh iku fala farqa moko ora ana perbedaan iku maujud baina kaunil mutanajjisin dalam antarani anani barang kang kena najis iku waridan tumeka au maurudan utawa kang dintekaken. Beda dengan air banyak. Kalau airnya 2 gelas atau lebih, ini tidak ada perbedaan mau bajunya yang datang ke tempat ke air yang banyak atau airnya yang datang ke bajunya. Bebas, yang penting airnya tidak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'falan ora dinapura apa ain syai'in saking suwici-wici minan najasati kang saking pira-pira najis illal yasiri angin sekedhik. Yasiri boleh, illal yasira boleh, karena ini kalamnya kalam tam dan manfi, dan istisnanya mutasil, maka hukumnya mustasna, boleh baca nasab, boleh jadi badal dan juga boleh dibaca nasab, namun yang bagus dibaca jadi badal. Mastasnatil lama tamamin yantasib wa ba'da nafyin au kanafyin intuhib. Itba umat tasolawan sib mangkoto wa antamimin fi ibdalun waqo. Jadi apabila kalamnya tam dan manfi dan istisnanya mutasil, maka yang bagus dijadikan badal. Jadi ini jadi badal dari syai'in, jadi bacanya illal yasiri. Itu menurut Alfiyah. Kalau dalam imritinya wa iyyakun min bidama minin tafa fa'abdilan wa nasbu fihi tu'ifa hadza idastasnaitahu min jinsihi wa ma siwahu hukmuhu biaksihi. Itu dalam imriti. Pun minad dami sangking gede wal kohilan nanah fayu'fa mongkodin ngapura opuan huma sangking dam wal qaih fi saubin in dalam totot au badanin uto badan watasihulan sapa sholatu sholat ma'huma sartani dam wal qaih. Jadi najis, sesuatu dari najis itu tidak dikatakan suci, tidak dimaafkan oleh syara kecuali darah dan nanah yang sedikit, maka diampuni, akan tetapi dibatasi diampuni tersebut di dalam baju dan badan, bukan dalam minuman. Jadi sedikit darah
sedikit nanah yang nempel pada baju dan badan, ini hukumnya dimaafkan. Kemudian apabila itu darahnya banyak, nanahnya banyak, maka ditafsil. Apabila darah itu adalah darahnya sendiri, maka kalau tanpa sengaja, tidak sengaja dikeluarkan, meskipun banyak dimaafkan. Semacam nanah bisul, uduni meledos, kemudian keluar nanah atau keluar darah tanpa sengaja, meskipun banyak, hukumnya suci. Nah, hukumnya dimaafkan, bukan suci, hukumnya dimaafkan. Nah, dimaafkan tersebut ada syaratnya. Apabila nanah atau darah tersebut tidak pindah tempat, tidak melebihi dari tempat keluarnya darah atau keluarnya nanah. Apabila melebihi, maka ditafsir juga. Apabila mengalirnya ke tempat biasanya mengalir, kalau dari atas berarti ke bawah, kalau dari bau berarti turun ke bawah, maka meskipun melebihi tempatnya, hukumnya dimaafkan. Beda dengan seandainya yang keluar darah itu di pundak atau di bahu, kemudian pindah ke kepala, darahnya pindah ke kepala, muncrat atau mengenai kepala, maka tidak dimaafkan karena sudah pindah dari tempatnya, dan pindahnya tidak pindah menurut biasanya. Beda dengan kalau pindahnya itu dari atas ke bawah, itu memang wajar, mengalir ke bawah, itu termasuk dimaafkan. Jadi saya ulang lagi, kalau darahnya itu darahnya sendiri, bila mana tanpa sengaja, meskipun banyak, hukumnya dimaafkan. Apabila darahnya tidak melebihi dari tempat keluarnya darah atau nanah, kecuali pindahnya ke tempat biasanya darah itu mengalir. Kalau dari pundak mengalir ke bawah, itu masih dimaafkan. Kalau dari pundak kemudian pindah ke kepala, nah ini nggak dimaafkan karena perpindahnya tidak sebiasanya. Jadi saya ulang, najis darah dan nanah itu dimaafkan bila sedikit, dan ini bukan darahnya sendiri, darah hewan atau darah orang lain. Ini dimaafkan bila sedikit. Sedikit di sini ulama ada dua versi. Ada yang mengatakan sedikit dan banyak itu diukur bagaimana uruf mengatakan. Jadi dikembalikan kepada lumrahnya masyarakat. Ada yang mengatakan pula sedikit itu sebesar uang logam. Ada yang mengatakan sebesar tapak tangan. Jadi ulama beda-beda. Wa illa malan angin barang aisyai'in tegesi suwici-wici. Ini nyama manakiroh tamah. Tandanya ditafsiri syai'in. Jadi ma-nya disebut nakiroh tamah. Kalau ma mausul ditafsiri ai alladhi. Wa illa malan angin suwici-wici aisyai'in tegesi suwici-wici la nafsakan ora ono getiku maujud laukat wima sailatun kang mili opo nafsu, sailatun kang mili opo nafsa, sailatun boleh, sailatan boleh. Karena ini sailatun menjadi naatnya isimnya la sudah terpisah, maka hukumnya boleh dua, boleh nasab, boleh rofa, tidak boleh mabni fathah. Wa ghairu ma jadi wa ghairul mufradi la tabni, jangan kamu mabnikan fathah. Wansibhu awir raf aksidi, tapi bacalah nasab sailatan atau bacalah rofa sailatun. Kadubabin koyok laler, wanamlin lan semut.
idza waqana likutumi apa ma fil ina'i ing dalam wadah wa matalan mati apa ma fihi ing dalam ina fa innahu mangko utawi fa innahu mangko subuhuni ma iku la yunajjisuhu ora najisaken apa ma ing ina pun dikecualikan lagi adalah bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir ketika disobek, semacam lalat, semut, kalajengking, kumbang dan sejenisnya. Bukan seperti hewan ular, katak dan tikus. Kalau ular, katak dan tikus ini tidak punya darah mengalir. Jadi hewan yang tidak punya darah mengalir, bangkainya bila mana jatuh ke dalam wadah yang terisi air sedikit, bangkai tersebut tidak menjadikan air berubah menjadi najis. Jadi air tetap suci. Pun wa afhamalan awe faham apa kaulu dawi musannif wa qa'anyatani dawa qa'ai binafsi tegesi kelawan awak dhewe lima awe faham annau ing setune kelakuan iku lau turiha lamun den cemplungaken apa ma hayawan la nafsakang ora ono ketiku maujud lau kadwima sailatan kang mili apa nafsu dicemplungaken fil ma'i ing dalam barang kang enjer dharra moko bahayane apa torhu wa utawi doror iku ma pendapat jazama kang mantep di kelawan ma sabar Rafi Imam Rafi fi syarh shaghir in dalam kitab syarah shaghir. Pun gawe ki musannif di depan pada lafaz waqa'a ai bi nafsihi berarti kalau bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir tersebut dimasukkan, dilempar ke dalam benda cair, maka membahayakan, dalam arti menjadikan air dihukumi najis. Jadi kalau ada semut mati kemudian diambil dimasukkan ke dalam teh, tehnya menjadi najis. Dimasukkan ke dalam kopi, kopinya najis. Jadi kalau mati sendiri, jadi ada kopi kemudian ada cicak mati di dalamnya tanpa disengaja, tanpa dilemparkan, memang mati sendiri di dalam gelas kopi, maka kopinya tetap suci. Cicaknya dibuang, kopinya diminum, boleh. Atau bangkai cicak tersebut atau bangkai lalat masuk ke air sedikit, airnya tetap dihukumi tidak najis. Pun ilahuna al-Fatihah.